Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9 yang berkata demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kadang-kadang kita merasa bingung tentang langkah apa yang harus kita ambil, terutama ketika masa depan tampak begitu penuh ketidakpastian. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun kita merencanakan banyak hal, Tuhanlah yang menentukan dan mengarahkan setiap langkah kita. Sebagai manusia, wajar jika kita ingin memiliki kendali penuh atas hidup kita. Kita menyusun rencana, menetapkan tujuan, dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya. Namun kenyataannya adalah tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai harapan. Pada saat seperti itu, kita diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada yang dapat kita pikirkan. Tuhan tidak hanya mengetahui jalan hidup kita, tetapi Dia juga memimpin kita dengan kasih setia-Nya. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita dapat melangkah dengan keyakinan bahwa Dia sedang mengarahkan kita ke tempat yang terbaik. Melangkah pasti bukan berarti kita selalu tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, ini berarti kita percaya kepada Tuhan meskipun jalan di depan kita belum sepenuhnya terlihat. Iman adalah kunci untuk melangkah dengan pasti. Iman bukanlah tentang melihat hasilnya terlebih dahulu, tetapi percaya kepada Dia yang memegang kendali atas segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, iman diwujudkan melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saat kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan akan menunjukkan langkah-langkah yang harus kita ambil. Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi panduan kita untuk melangkah dengan keyakinan. Seringkali kita merasa ragu atau takut untuk melangkah karena merasa tidak cukup kuat atau tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Namun Tuhan tidak memanggil kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk bersandar kepada kuasa-Nya yang tidak terbatas.
Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Saat kita merasa tidak mampu, justru di sanalah Tuhan bekerja. Dia memberikan hikmat, kekuatan, dan keberanian untuk melangkah menghadapi apapun yang ada di depan kita. Melangkah pasti berarti mempercayakan setiap langkah hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti menyerahkan rencana kita kepadanya, berjalan dalam iman, dan mengandalkan kuasa-Nya setiap hari. Ketika Tuhan yang memimpin, kita tidak perlu takut atau ragu, sebab Dia selalu membawa kita ke tempat yang penuh dengan harapan dan kedamaian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memimpin setiap langkah hidup kami. Meskipun kami sering tidak tahu apa yang ada di depan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik. Ajarlah kami untuk hidup dalam iman, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan selalu mengandal kekuatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat,
kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.